atmosfer timnas Indonesia terlalu angker. Pelatih Australia ini sampai katakan hal ini. Malaysia iri lihat PSSI umumkan perpanjangan kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Thailand sebut timnas Indonesia akan hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia seperti mereka. Sintayong, Ivar Jenner hingga Justin Hubner panen denda dari laga melawan Qatar di Piala Asia U23 yang lalu. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Pelatih timnas Australia, Graham Arnold, mengakui bahwa bertandang ke timnas Indonesia tidak akan mudah. Kedua tim akan bertemu di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia nanti di 10 September. Laga tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Di sisi lain, markas skuad Garuda Indonesia, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno, saat ini tidak bisa digunakan lagi. Tentunya supporter timnas Indonesia akan memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo untuk memberikan dukungannya langsung. Arnold mengakui sudah membayangkan pertandingannya tersebut. Menurutnya, supporter skuad Garuda akan memenuhi Stadion Gelora Bung Tomo. Namun secara jujur, dia memang lebih suka bertandang ke stadion kosong seperti saat COVID-19. Dia pun berujar, "Ya, saya sudah melihatnya. Saya telah menyaksikannya. Jadi kami menyukainya. Anda tahu, Anda lebih suka stadion yang kosong seperti yang kami alami selama pandemi. Atau lebih suka stadion yang penuh meskipun fans lawan," kata Graham Arnold. Pelatih berusia 60 tahun ini menilai bahwa tim berjuluk Soccer Cruise ini akan coba memaksimalkan waktu untuk menggelar persiapan. Apalagi mereka memang memasang target tinggi untuk lolos ke Piala Dunia. Ia pun berujar, "Yang terpenting kami adalah fokus dan mempersiapkan diri, dan kami akan berangkat ke Jakarta dan bersiap-siap untuk pergi." Terkait Indonesia, Arnold menilai bahwa mereka tidak bisa memandang remeh. Semua tim yang berada di putaran ketiga adalah tim yang kuat dan memiliki fans yang besar ke Piala Dunia. Semua pertandingan adalah tentang serius yang coba mereka maksimalkan. Saya rasa tidak ada tim yang lebih kuat di grup ini. Anda tahu kapan Anda akan masuk ke babak 18 besar di Asia. Saya rasa tidak ada pertandingan yang mudah, tungkas Arnold. Supporter Malaysia terlihat iri usai PSSI mengumumkan perpanjangan kontrak Sintayong bersama timnas Indonesia. Juru taktik asal Korea Selatan itu dipastikan akan tetap menangani skuad Garuda hingga 2027 mendatang. Ini jelas menjadi kabar positif bagi Marcelino dan rekan-rekan. Terlebih beberapa hari ke belakang beredar rumor Sintayong menjadi incaran pelatih baru timnas Korea Selatan. Namun kepastian Sintayong memperpanjang kontrak di timnas Indonesia jelas bukan kabar gembira bagi tim lawan. Salah satunya adalah Malaysia. Supporter negeri jiran pun mengungkapkan komentar iri terkait kabar tersebut. Pada sosial media X atau Twitter, seseorang supporter Malaysia melalui akun OneFootball berkomentar dengan nada iri. Dia iri karena poster yang diunggah oleh timnas Indonesia lebih bagus ketimbang milik PSSI-nya mereka, yaitu FAM. Ya, segala keraguan mengenai masa depan Sintayong memang sudah bisa terhapus. Sekarang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi berkelanjutan kerjasama dengan pelatih Sintayong 2027 mendatang. Sintayong pun mengkonfirmasi lewat kolom komentar dengan memohon dukungan dari para supporter agar tetap mendukung timnas Indonesia. Masyarakat Thailand dengan akun TikTok @2games memberikan sindiran kepada timnas Indonesia. Akun ini menyebut timnas Indonesia bakal hancur lebur di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dalam prediksi yang mereka keluarkan, timnas Indonesia hanya mendapatkan 6 poin dari 10 pertandingan. 6 poin itu didapatkan saat bertandang ke markas Bahrain 1-1 dan ketika menjamu Arab Saudi 0-0 serta Cina 1-1. Sementara itu 3 poin lainnya didapatkan timnas Indonesia saat membungkam Bahrain 2-0. Dalam perhitungan akun di atas, koleksi 6 angka belum cukup mengantarkan timnas Indonesia finish di posisi 4 besar. Sekedar diketahui hanya juara grup dan runner up yang lolos ke Piala Dunia. Sementara itu, tim-tim yang menempati peringkat 3 dan 4 bakal melanjut kiprahnya di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Selamat datang di rumah Indonesia, tulis akun TikTok @2games sembari memberikan prediksi hasil pertandingan Indonesia di grup C. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, asuhan Sintayong tergabung ke grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain hingga Cina. Selintas memang sulit bagi timnas Indonesia meski hanya masuk untuk finish keempat besar. Namun apapun bisa terjadi di sepak bola, termasuk melihat tim yang tidak diunggulkan bisa meraih hasil positif. Peluang timnas Indonesia bersaing di babak ketiga semakin besar jika PSSI berhasil mendatangkan pemain diaspora tambahannya. Kabarnya Federasi Sepak Bola Indonesia ini sedang mendekati sejumlah pemain keturunan. Dari beberapa nama yang dikaitkan seperti Oli Romeni, Kevin Dix, yang paling senter terdengar dinaturalisasi menjadi WNI. Karena itu menarik menanti aksi pertandingan timnas Indonesia di laga-laga grup C nanti.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong beserta dua pemain Justin Hubner dan Ivar Jenner dijatuhi hukuman denda oleh Komisi Disiplin AFC. Sanksi denda itu berkaitan dengan sikap ketiganya yang dinilai tak terpuji selama gelaran Piala Asia 2024. Sintayong dihukum karena perkataannya selama konferensi pers setelah laga timnas Indonesia versus Qatar. Kala itu, laga berakhir dengan kemenangan Qatar dengan skor 0-2 atas Indonesia U23. Setelah laga, Sintayong memprotes keras keputusan wasit yang memimpin laga kala itu. Dua pemain timnas Indonesia, Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, mendapatkan kartu merah dari wasit. Sintayong kembali menyebut wasit memimpin laga dan tidak adil dan banyak keputusan yang merugikan Indonesia. Buntut dari pernyataan itu, Sintayong kini harus membayar $7.500 Amerika Serikat. Pelatih asal Korea Selatan itu diharuskan membayar denda tersebut dalam tempo 30 hari sejak keputusan itu disampaikan pada Kamis 27 Juni 2024 kemarin. Sintayong juga diperingatkan jika mengulangi perkataannya lagi, maka sanksi yang lebih berat akan menanti. Sementara itu, Justin Hubner didenda membayar $5.000. Pemain keturunan berdarah Makassar ini dihukum karena unggah konten di media sosialnya. Hubner membuat status di media sosial yang dinilai menghina Piala Asia U23 hingga Federasi Sepak Bola Qatar. Kala itu Hubner memberi ucapan kepada Qatar atas kemenangan yang didapatkan. Namun pemain yang kini bermain di Cerezo Osaka itu menambahkan emoticon badut. Selamat untuk Qatar U23 yang telah memenangkan Piala Asia U23, tulis Justin Hubner dengan menambahkan emoticon badut di story akun Instagram pribadi. Denda yang sama juga berlaku pada Ivar Jenner. Gelandang timnas Indonesia itu dibayar denda yang juga sama berlaku untuk Ivar Jenner. Gelandang timnas Indonesia itu harus membayar $5.000 Amerika. Ivar juga dihukum gara-gara unggahannya di sosial media berkaitan dengan pertandingan lawan Qatar. Lewat akun Instagram resminya, Ivar Jenner mengunggah 2 bendera Qatar dan 5 emoticon badut melalui story-nya. Momen itu tak terjadi lama setelah ia dikartu merah oleh wasit pada menit ke-46 tatkala timnas Indonesia berhadapan dengan Qatar U23. Ivar Jenner sempat menghapus story itu dan membuat status yang baru dengan foto pemain Qatar U23 yang berpura-pura terguling sambil menunggu VAR. Denda harus diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak tanggal keputusan, disampaikan sesuai dengan pasal 11.3 Kode Disiplin dan Etika AFC.